Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alsasia Hurunisa dengan NIM 731141922 dari Rombel Manajemen SDMB 2019 akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan PT Ultra Ciamik Industri dan Trading Company Tbk. Profil perusahaan bermula dari usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1960-an oleh Bapak Ahmad Prawira Wijaya almarhum. PT Ultra Ciamik Industri dan Trading Company Tbk atau perseroan dari tahun ke tahun terus berkembang dan saat ini telah menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang industri makanan dan minuman di Indonesia. Pada periode awal pendirian, perseroan hanya memproduksi produk susu yang pengolahannya dilakukan secara sederhana. Pada pertengahan tahun 1970-an, perseroan mulai memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT atau ultra high temperatur dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik atau aseptic packaging material. Pada tahun 1975, perseroan mulai memproduksi secara komersial produk minuman susu cair UHT dengan merek dagang Ultramik. Tahun 1978 memproduksi minuman sari buah UHT dengan merek dagang Buah Vita. Dan pada tahun 1981 memproduksi minuman teh UHT dengan merek dagang Teh Kotak. Sampai saat ini perseroan telah memproduksi lebih dari 60 macam jenis produk minuman UHT dan terus berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhan dan selera konsumennya. Kemudian, analisis multivariatif untuk perusahaan go public. Rumusnya ZI sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5. X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset, X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, dan X5 sama dengan penjualan dibagi total aset. Indikasi, jika ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan, dan jika ZI lebih besar dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan, dan jika ZI lebih besar dari 1,81 akan tetapi lebih kecil dari 2,99 mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Dan di sini disediakan data yang diambil dari laporan keuangan dari PT Ultra Ciamik Industri dan Trading Company Tbk 3 tahun berturut-turut. Kemudian dihasilkan ZI pada tahun 2018 sebesar 3,00, pada tahun 2019 sebesar 3,17 dan pada tahun 2020 sebesar 2,59. Kemudian di sini disediakan data X1, X2, X3, X4 dan X5 3 tahun berturut-turut. X1 pada tahun 2018 sebesar 0,39, pada tahun 2019 sebesar 0,44, pada tahun 2020 sebesar 0,37. X2 pada tahun 2018 sebesar 0,704, pada tahun 2019 sebesar 0,728 dan pada tahun 2020 sebesar 0,659. X3 pada tahun 2018 sebesar 0,171, pada tahun 2019 sebesar 0,208, pada tahun 2020 sebesar 0,162. X4 pada tahun 2018 sebesar 0,0003, pada tahun 2019 sebesar 0,0003 dan pada tahun 2020 sebesar 0,0002. Kemudian X5 pada tahun 2018 sebesar 0,985, pada tahun 2019 sebesar 0,942 dan pada 2020 sebesar 0,682. Kemudian di sini terlihat grafik Z-score-nya dari tahun 2018, 2019 dan pada tahun 2020. Analisis, berdasarkan hasil perhitungan Z-score diketahui bahwa PT Ultra Ciamik Industri dan Trading Company Tbk pada tahun 2018 dan 2019 kondisi keuangan berada dalam kategori berpeluang kecil mengalami kebangkrutan dengan Z-score 3,00 dan 3,17. Akan tetapi pada tahun 2020 kondisi keuangan mengalami penurunan dengan Z-score sebesar 2,59, namun masih berada di kategori gray area yaitu ZI lebih besar dari 1,81 akan tetapi lebih kecil dari 2,99, di mana angka tersebut mengindikasikan perusahaan berada pada area ambigu atau termasuk dalam gray area, yaitu tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau akan mengalami kebangkrutan. Di sini disediakan beberapa berita mengenai PT Ultra Ciamik Industri dan Trading Company Tbk.
Kesimpulan, pada tahun 2018 dan 2019, PT Ultra Jaya Mic Industry dan Trading Company (TBK) memiliki kinerja perusahaan yang sudah baik, dilihat dari kondisi keuangan yang mengalami kenaikan. Akan tetapi, pada tahun 2020, kondisi keuangan mengalami penurunan dikarenakan pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penjualan dan pendapatan laba. Tetapi Z-Score masih berada di kategori gray area. Pada kondisi ini, ada kemungkinan perusahaan akan mengalami keberangkutan atau tidak mengalaminya, tergantung perusahaan dapat segera mengambil tindakan dan memiliki solusi atau tidak dalam penanganan pandemi COVID-19. Kemudian saran, bagi investor disarankan untuk selalu memperhatikan kondisi keuangan secara menyeluruh serta mencermati faktor-faktor lain seperti pola pergerakan harga saham ULTJ, kondisi makroekonomi yaitu kurs rupiah, suku bunga dan inflasi, serta bursa saham global. Indikator-indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Kemudian bagi pihak perusahaan disarankan untuk memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.